Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 Mia dan Iis. Kemarin pertemuan kita membicarakan tentang Khulafaur Rasyidin sudah tuntas. Terus kemudian masuk pada Bani Umayyah. Bani Umayyah pun kemarin sudah sempat Bapak kenalkan sedikit. Ini coba kita perdalam lagi tentang silsilah khalifah Bani Umayyah. Apa itu Bani Umayyah juga apa itu sudah Bapak sampaikan kemarin. Baiklah, ini proses-proses lahirnya fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Pada pertemuan beberapa hari yang lalu Bapak sudah menyampaikan bahwa munculnya Bani Umayyah adalah karena pertikaian yang terjadi pada keturunan atau pengikut Sayyidina Ali dengan Khalifah Utsman, yang kemudian muncullah kelompok baru yang dinamakan Khawarij. Setelah meninggalnya kepemimpinan khalifah yang terakhir, yakni Sayyidina Ali, baru kemudianlah berkibar bendera dari kelompok Bani Umayyah yang diketuai oleh Muawiyah ini. Jadi proses lahirnya Bani Umayyah yang pertama lahir di Damaskus. Kelihatannya tulisannya ya. Pada tahun 40 Hijriah yang diketuai oleh Muawiyah, Sofyan dan keturunan keluarga besar dari Muawiyah yang ada di kota Israiliyat sama Yerusalem. Nah, dari Yerusalem ini kemarin mungkin kalau anak-anak pernah membaca tentang kasus-kasus yang terjadi perebutan kota suci Yerusalem itu, sebenarnya kan Yerusalem itu memang ada peran sertanya umat Muslim, tapi sebenarnya itu bukan milik Muslim yang mutlak, karena dia letak peradaban pertama dari zaman Nabi Isa. Baik, diperkirakan oleh para alim atau para pakar ilmuwan sebagai sabotase terhadap pemerintahan siapa tadi? Ali bin Abi Thalib ya. Ingat-ingat bahwa khalifah yang terakhir Ali bin Abi Thalib, yang kemudian ada majelis tahkim yang kemudian melahirkan aliran baru, kelompok baru kemarin Khawarij ya. Khawarij itu dari bahasa Arab khoroja, yang artinya keluar. Mereka keluar dari Bani Umayyah, juga dari kelompok Ali. Sabotase dari siapa? Sabotase ke siapa Bani Muawiyah? Jelas bahwa sabotasenya dari kepemimpinan khalifah yang keempat atau yang terakhir. Dari pemerintahan yang terakhir. Kenapa itu muncul? Karena ada dugaan bahwa Sayyidina Ali lah yang ikut peran serta dalam kematian khalifah yang ketiga, Khalifah Utsman. Diduga bahwa kematian khalifah yang ketiga ini adalah termasuk pelaku, bahkan dalangnya adalah Sayyidina Ali. Maka dimunculkanlah isu-isu itu, dan kemudianlah terjadi peperangan. Peperangan yang pertama dalam Muawiyah ini yang dipimpin oleh, termasuk di dalam perang itu juga serta adalah istri dari Sayyidina Ali,
yang sering sering kita dengar bahasa Jamal, perang Jamal ya. Jamal itu sendiri artinya onta. Jadi nanti kalau anak-anak bahasa Arab itu, kalau Jamalun itu artinya onta, kalau Jamilun artinya tampan. Jangan bangga kalau dikatakan Jamal, karena kalian dikatakan onta. Kenapa waktu itu perang Jamal? Karena pada saat itu si Sayyidah Fatimah itu panggilan dari istri Sayyidina Ali yang kebetulan adalah anak atau putri kesayangan Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah mengendarai onta, maka terkenalah perang tersebut adalah perang Jamal. Pada saat tersebut peperangan masih dimenangkan oleh pihak Ali. Artinya Muawiyah masih belum berdiri ya, ini masih belum. Cuma menunjukkan bahwa detik-detik kemunculan Muawiyah mulai ada. Tidak puas dengan serangan pertama tersebut, akhirnya Muawiyah memunculkan lagi perangan yang kedua, yakni yang sering kita kenal dengan perang Siffin. Pada saat ini pun masih Sayyidina Ali yang menang. Sampai diulang sekali lagi, masih tetaplah muncul kemenangan yang kemudian kelompok Muawiyah mengadakan perjanjian dengan mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda perdamaiannya. Dari itulah terulang kembali bahwa kemudian dari Sayyidina Ali ada yang kecewa, dari Sayyidina Muawiyah atau pemimpin Bani Umayyah itu ada yang kecewa, lalu muncullah kelompok Khawarij. Memori penuh. Baik, untuk fase-fase pemerintahan, fase-fase berdirinya atau fase-fase pembinaannya, silakan anak-anak baca sendiri. Nanti di akhir pertemuan akan Bapak sampaikan, atau sebelum akhir pertemuan kalian bisa melayangkan pertanyaan baik melalui grup ataupun japri melalui WA Bapak. Nanti apa yang kalian baca itu ternyata ada beberapa kalimat atau kata yang mungkin perlu pemahaman, saya persilahkan kalian WA baik japri maupun grup. Nah, dalam tema mari diskusi ini kalian mencoba untuk membuat kelompok kecil, baik itu secara online ataupun offline. Pertanyaannya pun seperti yang tertulis ini. Yang pertama, bagaimana cara pengangkatan Yazid sebagai putra Muawiyah yang kemudian menjadi pemimpin Bani Umayyah pertama apa keberapa? Itu kalian layangkan secara tertulis, kalian buat kolase. Oke? Bapak yakin kalian cukup memahami untuk bagaimana pelajaran selanjutnya dan apa yang harus kalian kerjakan. Bapak tunggu foto kolase kalian ketika proses penulisan dan penjawaban soal. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.